Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Latifia. Kelompok saya beranggotaan Bu Wiwin Andriani. Di sini saya akan menerangkan tentang menerapkan etika profesi dalam konseling kelompok. Remaja adalah generasi yang paling berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa dan generasi penerus yang diharapkan bisa merubah keadaan bangsanya menjadi bangsa yang lebih baik. Remaja memperlihatkan tingkah laku negatif karena lingkungan yang tidak memperlakukan mereka sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan perkembangan mereka. Misalnya timbulnya sakit fisik dan psikis, serta kerugian akibat perilaku agresif tersebut. Perilaku agresif pada remaja terjadi karena banyak faktor yang menyebabkan, mempengaruhi atau memperbesar peluang seperti munculnya faktor biologis, temperamen yang sulit, pengaruh pergaulan yang negatif, penggunaan narkoba, mempengaruhi tayangan kekerasan, dan lain sebagainya. Anak akan menjadi seseorang yang sulit untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, sehingga anak akan mempunyai rasa sepi dan ingin diperhatikan oleh orang lain dengan cara berperilaku agresif. Untuk mengurangi perilaku agresif yang mengakibatkan munculnya kegagalan anak dalam berinisiatif dan rendahnya kemampuan anak dalam berkomunikasi, diperlakukan pemberian bantuan kepada siswa dengan memberikan ruang kepada mereka untuk berbicara, berpendapat, maupun mengekspresikan apa yang dirasakannya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pemberian bimbingan konseling kelompok untuk membantu siswa di dalam perkembangan individu dan berkualitas dan mumpuni. Konseling kelompok dapat dilakukan untuk membantu siswa yang memiliki kecenderungan melakukan perilaku agresif, baik fisik maupun psikis pada benda ataupun manusia. Konseling kelompok dianggap lebih sesuai bagi individu yang perlu berbagi sesuatu dengan orang lain untuk merasa dirinya dimiliki dan dihargai. Individu dapat berbincang tentang kebimbangan mereka, nilai hidup mereka, dan masalah-masalah yang dihadapi. Individu yang memerlukan dukungan rekan senasib yang lebih mengerti dirinya. Individu yang memerlukan pengalaman dalam kelompok untuk memahami dan memotivasi diri. Individu yang ingin memecahkan masalahnya dengan kehadiran orang lain. Individu perlu untuk mengamati bagaimana reaksi orang lain atas masalah mereka. Dalam pelaksanaan kegiatan konseling kelompok, terdapat asas-asas yang diperlukan untuk memperlancar kegiatan konseling kelompok. 1. Asas kerahasiaan. 2. Asas keterbukaan. 3. Asas kesukarelaan. 4. Asas kenormatifan. 5. Asas kegiatan. Etika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan perilaku dan bersumber dari akal dan yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Terdapat beberapa karakteristik etika yang membedakan dengan norma lainnya. Adapun ciri-ciri etika adalah sebagai berikut. 1. Etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. 2. Etika sifatnya absolut atau mutlak. 3. Dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Yang keempat, etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional yang tertulis yang menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Secara singkat, kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara di dalam melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Dan kode etik ini berhubungan dengan perilaku seseorang. Pengertian lainnya juga yaitu suatu aturan yang tertulis secara sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral
yang ada serta ketika dibutuhkan. Bisa difungsikan sebagai alat yang dapat digunakan untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang pada umumnya dan yang menyimpang dari sistem kode etik yang ada. Dalam pesanannya, kode etik tentu memiliki tujuan di dalamnya, yaitu satu, agar profesional dapat memberikan jasa sebaik-baiknya kepada para pemakai maupun para nasabahnya. Yang kedua, sebagai pelindung dari perbuatan yang tidak profesional. Salah satu cara untuk meningkatkan self-esteem menurut Helen sebagai berikut. 1. Anggota belajar berlatih perilaku yang baru. 2. Kelompok dapat dipakai untuk belajar mengekspresikan perasaan, perhatian, dan pengalaman. 3. Anggota belajar keterampilan sosial, belajar berhubungan pribadi lebih mendalam. 4. Kesempatan dan menerima di dalam kelompok. 5. Efisien dan ekonomis bagi konselor, karena dalam suatu waktu tertentu dapat memberikan konseling bagi lebih dari seseorang siswa. 6. Kebersamaan dalam kelompok lebih memberikan kesempatan untuk mempraktekkan perilaku baru daripada keberduaan pada konseling individual. Dalam kelompok, klien mendapatkan dukungan dan umpan balik yang jujur mengenai perilaku yang dicobanya dari teman-teman sebayanya, bukan dari konselor. Tujuan konseling kelompok adalah agar suasana menjadi lebih terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain, belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain, berkembang untuk lebih menerima diri sendiri, belajar berkomunikasi dengan orang lain, belajar untuk lebih akrab dengan orang lain, dan meningkatkan kesadaran diri sehingga akan merasa lebih bebas dan tegas dalam memilih. Konseling kelompok bersifat memberikan kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam artian, konseling kelompok memberikan dorongan dan motivasi kepada individu untuk perubahan-perubahan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal, sehingga dapat mengaktualisasikan dirinya. Dengan penguatan dari kelompok dan konseling, bias terdorong untuk melakukan eksplorasi potensi diri maupun kelemahan. Pengertian etika konseling kelompok. Etika dalam konseling kelompok membahas keberadaan masalah-masalah hukum dan etika dalam konseling kelompok. Tujuannya tidak secara langsung membahas pelatihan pimpinan kelompok, karena sebagai bentuk kepemimpinan akan ditentukan oleh disiplin yang dimiliki oleh pemimpin kelompok yang potensial. Isu-isu etika dalam anggota kelompok. 1. Informasi dalam pembawaan kehendak dan tujuan dalam kelompok. 2. Keharusan menyimpan rahasia dan pengecualian. 3. Orientasi teoritis para pemimpin kelompok. 4. Layanan kelompok yang disediakan. 5. Peran dan tanggung jawab dari anggota dan pemimpin kelompok. 6. Kualifikasi dari pemimpin untuk memimpin kelompok khusus. Membangun pemahaman multikulturalisme, perspektif arkeologi, yaitu akhir-akhir ini kata multikulturalisme dan pluralisme sering terlontar di ranah publik. Gejala ini dapat dipahami jika mengingat keadaan masyarakat Indonesia yang semakin terjebak dalam berbagai konflik dan peningkatan radikalisme. Pendidikan multikultural. Secara garis beras, multikulturalisme dapat dipahami sebagai sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal, tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Sebagai sebuah ide, pendidik multikultural dibahas dan diwacanakan pertama kali di Amerika dan
negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an. Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan, serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Terkait dengan pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Multikulturalisme merupakan suatu paham atau situasi kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Multikulturalisme sebagai sebuah paham menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.